Bayangkan sebuah peradaban maju yang hilang ditelan samudera ribuan tahun lalu. Apakah Anda tahu bahwa ada teori yang mengatakan benua Atlantis yang legendaris sebenarnya berada di Indonesia? Mari kita telusuri bersama misteri ini dan temukan kebenarannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penulis Sejarah. Hari ini kita akan mengungkap salah satu misteri terbesar sepanjang masa, Atlantis, benua yang hilang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Atlantis pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani kuno, Plato, sekitar 360 sebelum Masehi. Dalam dialognya, Timaeus dan Critias. Dalam dialog tersebut, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar yang berlokasi di luar pilar Hercules, yang kita kenal sekarang sebagai Selat Gibraltar. Pulau ini dikatakan sebagai pusat peradaban maju dengan teknologi dan kekayaan yang luar biasa. Atlantis digambarkan memiliki sistem kanal yang canggih, pelabuhan besar, dan bangunan megah yang dihiasi dengan emas, perak, dan logam mulia lainnya. Penduduk Atlantis dikenal sebagai pelaut ulung dan penjelajah yang membangun kekaisaran mereka dengan kekuatan militer dan perdagangan. Namun, menurut Plato, peradaban yang megah ini mengalami kemunduran moral dan spiritual. Para dewa, yang awalnya memberkati Atlantis dengan kekayaan dan kemakmuran, menjadi marah dengan keserakahan dan keburukan penduduknya. Sebagai hukuman, Atlantis mengalami bencana besar yang menenggelamkannya ke dasar laut dalam 1 hari 1 malam. Sejak saat itu, Atlantis hilang dari peta dunia dan menjadi salah satu misteri terbesar sepanjang masa. Selama bertahun-tahun, banyak teori telah muncul tentang lokasi sebenarnya dari Atlantis. Salah satu teori yang menarik adalah bahwa Atlantis sebenarnya berada di Indonesia. Teori ini didukung oleh beberapa peneliti, termasuk Profesor Arisio Santos, yang mengklaim bahwa ciri-ciri geografis dan geologis Indonesia cocok dengan deskripsi Atlantis oleh Plato. Menurut Santos, Sundaland, sebuah kawasan yang kini terendam sebagian besar oleh laut, mungkin adalah Atlantis yang hilang. Kandidat yang diduga sebagai bagian dari Atlantis tidak hanya berasal dari benua Eropa. Indonesia sempat diklaim sebagai bagian dari benua yang hilang tersebut. Dikaitkan dengan itu, Indonesia pernah mengalami letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 sehingga melenyapkan satu pulau dalam sehari. Kejadian ini serupa dengan cerita Plato. Selain contoh kejadian, di masa lalu dikenal Sundaland yang sekaligus menjadi faktor Indonesia dikaitkan dengan Atlantis. Atlantis disebutkan sebagai wilayah benua yang nyaman dan sejahtera. Kalau dikaitkan dengan Sundaland, belum ada bukti. Ilmu pengetahuan harus disertai bukti, ungkapnya. Sundaland sudah tenggelam dengan kedalaman sekitar 100 meter. Untuk mencari bukti katakanlah arkeologi, itu butuh ekskavasi atau penggalian arkeologi, atau penelitian paleontologi, harus ke lapangan. Yang gak mungkin kita menyelam, mahal sekali, lanjut Profesor Zaim. Menurutnya, terdapat kendala untuk meneliti bukti apakah Sundaland Atlantis yang hilang. Air laut kedalaman 100 meter membutuhkan teknologi luar biasa untuk melakukan penggalian berbulan-bulan. Maka, jika tidak ada bukti empirik seperti itu, susah untuk mengatakan secara keilmuan itu terbukti, tutur ahli paleontologi ITB tersebut. Jadi, berdasarkan argumen Profesor Zaim, secara keilmuan Sundaland masih diragukan sebagai Atlantis yang hilang. Kesimpulannya, belum ada bukti ilmiah atas klaim bahwa Indonesia bagian dari Atlantis. Sundaland mencakup wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan bagian dari Malaysia. Pada masa lalu, kawasan ini merupakan daratan luas sebelum tenggelam akibat kenaikan permukaan laut pada akhir zaman es terakhir, sekitar 11.000 tahun yang lalu. Santos dan pendukung teori ini berpendapat bahwa budaya maritim yang kuat dan peninggalan arkeologis di Indonesia mendukung klaim ini. Beberapa bukti yang mendukung teori ini termasuk peninggalan arkeologis yang ditemukan di Indonesia, seperti struktur batu kuno di Gunung Padang di Jawa Barat. Situs ini dianggap sebagai salah satu piramida tertua di dunia, yang mungkin menunjukkan adanya peradaban maju di masa lalu. Selain itu, penelitian geologi menunjukkan bahwa Sundaland pernah menjadi daratan yang luas sebelum akhirnya tenggelam. Penelitian lebih lanjut oleh ahli geologi dan arkeologi di Indonesia juga menemukan jejak-jejak peradaban kuno yang mungkin sesuai dengan deskripsi Atlantis oleh Plato. Penemuan seperti artefak logam, alat-alat pertanian, dan sisa-sisa bangunan kuno menunjukkan bahwa peradaban yang pernah ada di kawasan ini memiliki teknologi dan budaya yang maju. Namun, tidak semua orang setuju dengan teori ini.
Beberapa ahli sejarah dan arkeologi berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mengaitkan Indonesia dengan Atlantis. Mereka juga menyoroti bahwa banyak elemen dalam cerita Plato yang bersifat mitos dan alegoris, sehingga sulit untuk menganggapnya sebagai fakta sejarah. Kritikus teori ini juga menunjukkan bahwa deskripsi Plato tentang Atlantis mungkin lebih bersifat moral dan filosofis daripada geografis. Mereka percaya bahwa Plato menggunakan Atlantis sebagai alegori untuk menggambarkan kejatuhan moral dan akibat dari keserakahan manusia. Oleh karena itu, mencari lokasi geografis yang sesuai dengan deskripsi Plato mungkin tidak relevan. Meskipun masih menjadi perdebatan, teori Atlantis di Indonesia telah menarik perhatian banyak orang dan memicu minat baru dalam eksplorasi arkeologi di kawasan ini. Banyak penulis, peneliti, dan pembuat film yang telah mengambil inspirasi dari teori ini untuk karya-karya mereka. Misalnya, film dan buku tentang Atlantis seringkali menggabungkan unsur-unsur dari berbagai teori untuk menciptakan cerita yang menarik. Selain itu, teori ini juga meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi situs-situs arkeologi di Indonesia, seperti Gunung Padang dan kawasan lainnya yang diyakini terkait dengan Atlantis. Ini tidak hanya membantu dalam penelitian lebih lanjut, tetapi juga mendukung perekonomian lokal melalui pariwisata. Saya pribadi sangat tertarik dengan teori ini. Indonesia adalah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, dan kemungkinan adanya peradaban kuno yang hilang di sini sangat memikat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa Atlantis berada di Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga suka cerita misteri dan sejarah. Dan tentunya, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.